A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa hasara. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Tahajud di mana saja berada, pada kesempatan yang berbahagia pada malam hari ini kembali akan kita mereview sebuah video yang sungguh sangat menyesatkan ya. Dan ini tentu saja jika dipahami oleh orang Islam yang awam, tentu saja ini akan membawa sebuah penggiringan kepada sebuah opini yang sangat sesat dan menyesatkan. Dan penyesatan ini tentu saja akan berantai jika tidak ada yang berusaha untuk mengcover atau membantah, tentu saja dengan bantahan yang cukup kuat, yaitu berdasarkan dengan dalil-dalil yang sahih, dengan dalil-dalil yang tentu saja berdasarkan yang dalil-dalil yang sudah diakui ya. Langsung saja pemirsa, pada kesempatan malam hari ini kita akan mereview sebuah video yang berasal dari situs Isa dan Islam. Isa dan Islam ini adalah sebuah situs dari misionaris Kristen yang tentu saja di dalam situs itu mereka menampilkan ayat-ayat Al-Quran yang seakan-akan memuji Al-Quran ya, lalu memotong-motong, kemudian mengambil ayat-ayat Al-Quran lalu dipasangkan sekehendak hatinya untuk mendukung pada doktrin ketuhanan Yesus, penyaliban Yesus, dan tentu saja dosa asal. Dan ini adalah merupakan suatu hal yang tidak benar, karena Kristen itu sudah ada jauh sebelum Islam. Ya, Kristen itu sudah ada jauh sebelum Islam ada, artinya sebelum Nabi Muhammad yang menyempurnakan Islam. Ya, Islam itu sudah ada sejak manusia pertama, tetapi disempurnakan oleh Islam, yaitu oleh Nabi Muhammad SAW 600 tahun sesudah Yesus, di mana fungsi dari Al-Quran atau Islam ini adalah untuk memberikan bantahan-bantahan dan koreksi-koreksi terhadap kesesatan umat Kristen dalam mengimani Isa alaihissalam sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat kematian Yesus itu melalui palang salib. Jadi tidak tepat jika umat Kristen itu mengatakan lalu mengambil dalil-dalil dari Al-Quran untuk mendukung dari doktrin keimanannya yang sesat itu. Tetapi ya tidak masalah, ini adalah merupakan hak mereka. Tetapi fungsi dari kita di sini adalah untuk mendidik kembali yang mereka yang sesat itu agar tidak selalu sesat dalam kesesatannya. Langsung saja ya pemirsa, kita lihat pada tayangan berikut ini pemirsa ya. Berasal dari situs Isa dan Islam ya. Situs Isa dan Islam ini bisa saudara lihat di kanal-kanal YouTube ataupun di website ya. Nah, kita buka pemirsa di sini videonya. Nanti kepada Yesus dan kepada pengikutnya, tetapi kemudian Paulus bertobat dan menjadi penginjil yang gigih. Namun oleh umat Islam belakangan ini dituduh mengubah Injil. Di sini ya, di dalam video ini dikatakan bahwa Paulus itu adalah menjadi pengikut Yesus dan menyebarkan Injil ya. Nah, tentu saja kita bisa melihat dari fakta sejarah bahwa sama sekali Paulus tidak pernah berjumpa dengan Yesus walaupun hanya 1 detik ya. Lalu di dalam Alkitab kita bisa melihat berbagai macam perseteruan antara murid-murid Yesus dengan Paulus. Bagaimana ketika murid-murid Yesus itu mendengar bahwa Paulus itu makan bersama orang-orang yang tidak bersunat atau orang-orang di luar Yahudi. Ya, kemudian juga dalam hal yang lain bagaimana Paulus itu merombak hukum-hukum Taurat ya, merombak
hukum-hukum yang dibawa oleh Musa yang diajarkan oleh Yesus juga tentunya. Lalu menyebarkan ajaran di luar ajaran Yesus itu keluar dari Bani Israel dan yang lain-lain. Itu sesungguhnya sudah sangat banyak sekali dilakukan oleh si penyesat Paulus ini. Jadi sesatnya Paulus itu bukan saja apa yang dikatakan oleh umat Islam, tetapi dari pengakuan Paulus sendiri. Ini kita bisa lihat di dalam tulisan Paulus bahwa dengan kesombonganku, ya, dengan tipu dayaku aku telah menjerat mereka dengan tipu daya. Ya, lalu dalam hal yang lain juga Paulus itu mengaku bahwa setan itu sudah merasuki otaknya. Lalu kita bisa lihat juga dalam referensi-referensi yang ditulis oleh orang-orang Kristen sendiri, seperti kita lihat di dalam buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Paula Frederickson di dalam bukunya From Jesus to Christ. Beliau mengatakan, yaitu Paula Frederickson mengatakan bahwa Paulus mencaplok ajaran dari penyembah berhala di Romawi, lalu mencaplokkan ajaran dari penyembah berhala itu kepada ajaran Yesus, lalu menempatkan si Kristus penyembah berhala, lalu dicaplokkanlah penyembah berhala Yesus, penyembah berhala Kristus tadi itu menjadi Yesus Kristus, sehingga jadilah Kristus penyembah berhala dari tanah Yudea. Bedanya penyembah berhala sebelum itu adalah Dewa Mitra, Adonis, Osiris, Atis dan segala macam, di mana sudah banyak dewa-dewa pagan yang lain yang disembah oleh orang-orang Romawi, ya, tetapi oleh Paulus ya diciptakanlah Kristus yang baru dari tanah Yudea, yaitu Yesus, menjadi Yesus Kristus. Jadi sebenarnya sangat banyak sekali penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh Paulus itu. Ini ya terlalu banyak. Jadi siapapun orang yang menekuni dari Kekristenan itu, ya kecuali jika dia itu hanya keras kepala, ya, itu jika mau jujur, ya sebenarnya Paulus itu sudah banyak. Ya kalau kita lihat di referensi-referensi yang ditulis oleh orang Kristen sendiri yang sudah saya kutip tadi, itu mengatakan bahwa Paulus adalah sosok yang sudah banyak merubah dari ajaran-ajaran Yesus itu tadi. Ya. Dan juga di dalam Perjanjian Baru kita bisa lihat bahwa banyak pertentangan antara murid-murid Yesus dan Paulus, karena sebelum itu juga Paulus, ya, katanya sebelum dia bertobat itu Paulus sudah banyak membunuh orang-orang yang mengikuti Yesus, ya. Jadi jelas, ya. Mari kita lihat lagi, pemirsa. Yesus. Mereka yang melakukan fitnah tidak menyadari bahwa Paulus memberitakan Injil sezaman dengan para rasul Yesus, dan tidak ada komplain dari orang-orang yang mengatakan ajarannya sesat, bahkan dari para rasul Yesus pun. Nah, jadi ini suatu kebohongan yang sangat nyata, ya, untuk membodohi umat Islam. Memang nyatanya umat Islam di Indonesia ini hanya senang dengan hal-hal yang sifatnya ritual ibadah, ya. Misalnya ketika hari-hari besar Islam, mereka cukup puas hanya dengan melakukan perayaan hari-hari besar Islam, menghadiri ceramah-ceramah agama, ya, lalu suka mendengar dengan ustadz-ustadz yang selalu membuat lawakan. Tetapi sangat sedikit sekali umat Islam khususnya di Indonesia ini, ya, itu yang menyadari betul betapa pentingnya kita itu menggali ilmu pengetahuan di Indonesia ini, ya, umat Islam khususnya di Indonesia ini. Karena itulah para misionaris itu menyadari betul bahwa umat Islam di Indonesia ini sangat gampang untuk dibodoh-bodohi, sangat gampang untuk dicuci otaknya, ya, termasuklah untuk dicuci otaknya dalam hal menyebarkan pendapat-pendapat yang ada di dalam video ini, ya, seakan-akan umat Islam itu tidak menyadari bahwa sebenarnya Paulus itu katanya itu mengikuti ajaran Yesus dan tidak ada pertentangan dengan murid-murid Yesus. Ini adalah suatu hal yang sangat tidak benar, ya.
Bahkan ini orang mungkin tidak pernah membaca Alkitab. Kita bisa lihat di dalam tulisan-tulisan Paulus itu, di Kisah Para Rasul misalnya, ya itu kita bisa lihat di Kisah Para Rasul dan di dalam tulisan-tulisan Paulus yang lain kita bisa lihat bahwa banyak sekali pertentangan antara murid-murid Yesus dan Paulus itu. Kita bisa lihat Yakobus juga bertentangan dengan Paulus ya. Nah, ini ya perlu kita sadari. Jadi tidak benar jika Paulus itu tidak pernah mendapatkan komplain dari murid-murid Yesus. Ini adalah merupakan suatu dusta yang sangat besar ya. Ya, seharusnya marilah kita sama-sama membaca Alkitab. Jadi bagi umat Kristen yang mendengar ini pasti malu ya, pasti malu ketika mendengar pengakuan dari video ini, seakan-akan tidak pernah terjadi komplain dari orang-orang yang mengatakan ajarannya sesat ya, tidak pernah komplain. Bahkan jelas sekali bahwa murid-murid Yesus juga itu banyak hal yang tidak sepakat dengan Paulus ya. Kita lanjut. Tidak ada. Ada banyak ayat di dalam Al-Quran yang membenarkan kitab Taurat dan Injil, sehingga aneh jika kemudian ada tuduhan Al-Quran atau dari umat Islam yang mengatakan jika Alkitab telah dipalsukan. Nah, eu vou te ensinar em 1 minuto essa pizza. Ada iklan ya pemirsa ya. Jadi tadi dia dikatakan di sini bahwa Al-Quran itu mengatakan beriman kepada Taurat dan Injil, ya. Dan dia merasa heran jika Alkitab itu atau Injil dan Taurat itu sudah dipalsukan. Dia heran, ya. Kita bisa lihat pengakuan Al-Quran ini bahwa Alkitab itu sudah mengalami perubahan-perubahan. Itu kita bisa lihat di dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-79. Di sana dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lillazina yaktubuna al-kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan bahwa ini datangnya dari Allah, bahwa Alkitab ini datangnya dari Allah yang sudah mereka tulis tangan tadi, yang sudah mereka buat-buat itu tadi. Ayat selanjutnya berlanjut ya, fawailul lillazina yaktubuna al-kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samnan qalila, supaya mereka memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu, seperti Alkitab yang mereka terbitkan pada tahun 1952, yaitu Revised Standard Version, di mana Alkitab itu banyak sekali membuang ayat, terutama tentang konsep kenaikan Yesus ke langit di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 19 dan juga di dalam Injil Lukas pasal ke-24 ayat ke-52, di mana konsep kenaikan Yesus ke langit itu dibuang oleh Revised Standard Version. Kenapa? Karena dianggap bahwa ayat itu tidak terdapat dalam naskah yang paling kuno alias tidak asli. Lalu mereka juga membuang ayat tentang Trinitas Suci di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 sampai dengan 8. Ya, lalu mereka membuang ayat di dalam akhir Injil Markus pasal ke-16 ayat ke-9 sampai dengan 20, ayat itu dibuang karena dianggap bahwa ayat itu tidak asli. Banyak lagi ayat-ayat yang lain yang dibuang ya oleh Revised Standard Version tahun 1952. Ya, tetapi anehnya pada tahun 1971 ayat yang sebelumnya dibuang itu dimasukkan kembali. Ya, kita bisa lihat juga di dalam New International Version ya, NIV membenarkan hal itu juga, bahwa banyak ayat-ayat yang menjadi tambal sulam. Kemudian dalam pembukaan Revised Standard Version tahun 1952 dan 1971 itu dikatakan bahwa Alkitab King James Version itu sudah mengalami kecacatan yang sangat parah, sehingga karena besarnya dan cacatnya kesalahan yang ada di dalam Alkitab King James itu sehingga perlu direvisi. Ya, bayangkan mereka ya umat Kristen itu mempunyai otoritas untuk menulis firman Tuhan, ya luar biasa. Lalu ini dikatakan bahwa tidak ada perubahan. Ini adalah merupakan suatu kebohongan yang sangat besar. Kita bisa menunjukkan bahwa Alkitab itu sudah mengalami perubahan-perubahan. Ya, lalu
apa tadi yang dikatakannya di dalam video ini ya? Oh ya, tentang Taurat dan Injil. Perlu kita pahami ya, dan juga ini merupakan suatu hal yang menjadi poin yang sangat penting bagi saudara-saudara umat Islam di Indonesia ini, terutama tentang Taurat dan Injil, bahwa Taurat yang di Injil yang diimani oleh umat Kristen yang ada di dalam Alkitab mereka, yaitu kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya, itu bukanlah Taurat dan Injil. Ya, sekali lagi, Taurat dan Injil itu bukanlah apa yang dipegang oleh umat Kristen, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, ketika kita beriman kepada Taurat dan Injil adalah Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Musa. Begitu juga ketika kita beriman kepada Injil adalah beriman kepada Injil yang diturunkan kepada Isa, bukan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu. Tetapi sayangnya masih banyak umat Islam yang tidak paham. Ketika misionaris mengatakan bahwa kita beriman kepada Taurat dan Injil, mereka mengatakan bahwa Taurat dan Injil itu adalah di tangan mereka, lalu menunjukkan Alkitab. Ya, ini adalah merupakan suatu pembohongan dan pembodohan kepada umat Islam. Inilah sayangnya umat Islam memang tidak mau belajar. Ya, tidak mau belajar untuk mempelajari tentang perbandingan agama. Ketika kita mempelajari perbandingan agama, itu tidak bisa menjadikan bahwa kita itu murtad. Ya, perbandingan agama, ilmu perbandingan agama tidak akan menjadikan kita murtad, justru semakin memperkuat iman kita sebagai seorang muslim. Ya, saya sendiri itu lebih banyak buku tentang Yudaisme dan Kristen daripada buku Islam sendiri. Tetapi sampai sekarang saya tidak menjadi murtad karena itu, justru memperkokoh dan mempertebal keimanan kita sebagai seorang muslim. Ya, saya sering berinteraksi dengan saudara-saudara muslim, bahkan mereka juga banyak menyalahkan saya. Tetapi inilah salahnya, ya, ruang dakwah kita itu cukup luas yang disampaikan oleh Al-Quran, tetapi kita sendiri yang membuat itu sempit. Ya, jadi cara berpikir kita lah yang harus dirubah. Ya, makanya banyak sekali saudara-saudara muslim kita murtad justru dari orang-orang yang katanya itu paham tentang agama, ya, tetapi mereka justru murtad, justru dari keluarganya sendiri, anaknya sendiri menjadi murtad karena mereka hanya memahami Al-Quran itu hanya dari sifatnya seremonial saja. Ya, tidak memahami isinya, tidak mau memahami isi Al-Quran itu, hanya cukup puas ketika membaca dari kitabnya tetapi tidak mau memahami isinya. Persis ketika kita makan tetapi tidak mengunyah, itulah penyakit yang ditimbulkan. Ya, jadi kita kembali lagi, ya, perlu kita pahami, perlu umat Islam pahami bahwa Alkitab itu bukanlah Taurat dan Injil, ya. Ya, jadi ini adalah suatu penggiringan opini kepada pendapat yang sangat sesat bahwa apa yang umat Kristen yang pegang itu yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru di dalam satu kitab itu adalah Taurat dan Injil. Sekali lagi, itu bukanlah Taurat dan Injil karena kitab itu adalah sebuah kitab yang justru jauh dari ajaran Yesus dan ajaran Musa. De frigideira tão prática, saudável e Ini deliciosa iklan ya. e ainda emagrecer. Bora. Al-Quran atau dari umat Islam yang mengatakan jika Alkitab telah dipalsukan. Umat Islam telah berubah kiblat dari Yerusalem ke Jadi jelas ya, pemirsa, ya, sudah dipalsukan. Saya punya juga banyak referensinya, tapi tidak mungkin saya tunjukkan sekarang ya, karena ini saya langsung ya, saya tidak berada di perpustakaan, tetapi saya berada di satu-satunya yaitu media saya hanya handphone saja di sini. Mungkin jika pemirsa ingin melihat dari bukti-bukti jika Alkitab itu sudah dipalsukan, itu bisa melihat di debat atau dialog saya pada video-video saya sebelumnya, bisa dilihat di channel-channel saya ya. Atau mungkin pemirsa yang ada di rumah bisa menulis di kolom komentar mungkin apa kritik dan sarannya, pembuktian bahwa Alkitab itu sudah mengalami perubahan. Silakan, saya tunggu, tulis di kolom komentar. Mungkin ada waktu khusus akan saya persiapkan, atau kita bisa berinteraksi langsung dengan pemirsa yang ada di rumah. Ka'bah, dari Allah yang menurunkan Taurat dan Injil berpaling ke ilah pagan kafir Quraisy di Ka'bah.
dari Allah yang berfirman langsung beralih kepada Allah yang hanya ada di belakang tabir. Nah, ini ya pemirsa ya, sungguh sangat luar biasa penyesatan ini ya. Jadi ini mungkin tidak perlu saya tanggapi lah, karena terlalu panjang juga yang perlu saya tanggapi, karena saya harus juga memerlukan waktu yang cukup panjang untuk membahas hal ini, karena di sini ada beberapa poin-poin yang perlu kita bahas ya. Jadi ini kita skip dulu pemirsa. Berita tentang Yesus di dalam Al-Quran yang disebut dengan nama Isa ditulis oleh bangsa Arab setelah 600 tahun kemudian, oleh kaum yang membenci Yahudi dan Nasrani. Nah, inilah merupakan suatu fitnah yang luar biasa lagi, bahwa ketika di dalam Al-Quran kita bisa lihat nama Yesus atau Nabi Isa itu tertulis 25 kali ya. Jadi yang mana dia mengatakan bahwa umat Islam itu, orang Arab itu menulis tentang Yesus itu 600 tahun sesudah Yesus itu. Ini merupakan suatu pembodohan ya, atau mungkin kebodohan, saya juga tidak paham, karena begini pemirsa ya. Karena begini ya, bahwa orang Arab ya itu sama sekali tidak pernah mengetahui tentang kejadian 600 tahun sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW itu untuk menyempurnakan Islam. Apa yang didapati oleh Nabi Muhammad itu adalah murni wahyu. Ya, Nabi Muhammad tidak pernah melihat kejadian 600 tahun sebelum beliau itu. Ya, apa yang beliau terima tentang berita-berita bahwa Yesus itu tidak disalib, bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bahwa Alkitab itu sudah mengalami perubahan-perubahan, bahwa apa yang mereka imani itu bukanlah Taurat dan Injil tetapi produk penyembah berhala karena Alkitab mereka sudah bercampur. Itu bukanlah informasi yang ada di dalam kepala Nabi Muhammad lalu dicatat, apalagi informasi itu katanya berdasarkan dari kata-kata orang Arab. Itu sama sekali tidak benar, itu adalah murni wahyu Tuhan. Jadi ini sebenarnya saya sendiri juga sering menjelaskan hal ini kepada orang Kristen ya. Kepada orang Kristen yang menanyakan kenapa berita-berita tentang Yesus itu tertulis di dalam Al-Quran yang diketahui oleh Nabi Muhammad. Bukankah Nabi Muhammad itu ada 600 tahun sesudah kejadian yang sebenarnya, sesudah Yesus? Dari mana Nabi Muhammad mendapatkan berita itu? Dari orang Arab mana yang datang ke tanah Yudea lalu memberikan informasi itu kepada Muhammad? Katanya ini yang mereka tidak pahami, bahwa sebenarnya apa yang Nabi Muhammad itu dapatkan, berita-berita itu adalah sifatnya berita-berita gaib yang sama sekali itu bukan Nabi Muhammad dapatkan dari manusia, melainkan dari Tuhan sendiri. Bukankah Tuhan itu Maha mengetahui dari sebelum alam itu ada sampai alam nanti berakhir, itu Allah sendiri Maha mengetahui itu semua. Jadi Nabi Muhammad memperoleh berita itu adalah dari Tuhan yang Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi saya heran juga ini dengan isi kepala mereka, sering bertanya-tanya tentang hal ini, sering bertanya-tanya dan sering-sering diulang. Ya. Jadi apa yang Nabi Muhammad itu dapatkan itu adalah murni wahyu dari Tuhan itu. Ya. Misalnya lagi tentang hal-hal bahwa perihal Nabi Musa ketika jasad Firaun itu ditemukan lalu awet sampai dengan sekarang bisa disaksikan, kita bisa lihat di dalam kitab Yunus. Ya, surat ke-10 ayat ke-92 misalnya tentang awetnya jasad Firaun itu sudah diketahui 1500 tahun yang lalu lewat Nabi Muhammad, di mana ketika wahyu itu diturunkan belum ditemukan jasad dari Firaun itu baru ditemukan sekitar tahun 1800-an kemarin. Ini merupakan suatu bukti bahwa Al-Quran itu adalah firman Tuhan. Belum lagi tentang bertemunya dua laut ya, yang mana di sisi yang lain itu airnya itu tidak bercampur, yaitu dengan bertemunya air asin dan air tawar itu, dan banyak hal-hal yang lain lagi yang membuktikan kemukjizatan Al-Quran. Jadi hal ini mempertegas bahwa sebenarnya apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah jelas firman Tuhan, bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Tuhan. Ya, jadi kekeras kepalaan umat Kristen sebenarnya juga adalah sama halnya sama dengan kebebalan umat Yahudi.
Ketika datang Yesus, umat Yahudi tidak menerima Yesus, dan ketika datang Nabi Muhammad sebagai penutup nabi-nabi yang membenarkan Musa dan Yesus, ya, umat Yahudi dan umat Kristen itu tidak menerima Nabi Muhammad SAW. Jadi kebebalannya sama, baik umat Yahudi dan Kristen itu bebalnya sama. Ya, ini pengecualian dari orang-orang itu yang memang menerima kebenaran Islam. Ada juga orang-orang Kristen itu yang memang tulus mengakui kebenaran Islam itu ada. Jadi mereka ini merupakan pengecualian, ya. Ya, karena di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran surat ketiga ayat ke-110 itu membenarkan bahwa ada orang-orang Kristen itu yang tulus. Kemudian di dalam surat kedua surat Al-Baqarah ayat 61 juga membenarkan bahwa ada orang-orang Yahudi dan Kristen yang masuk surga. Ini adalah orang-orang yang tulus itu, bukan orang-orang yang bebal seperti dengan pengecualian, ya, yaitu orang yang tidak mengakui kebenaran Nabi Muhammad, ya, lalu beriman kepada ajaran penyembah berhala. Itu adalah merupakan suatu hal, karena mereka inilah yang disebut oleh Al-Quran seburuk-buruk makhluk dan juga ahli kitab yang akan mendapatkan yang merupakan seburuk-buruk makhluk itu, ya. Kita lanjut, pemirsa. Sudah tentu memiliki visi dan misi yang berbeda. Pada video ini saya akan membahas pengakuan Al-Quran tentang Isa Al-Masih dan kitab-kitab sebelumnya. Nah, kita lihat, ya, pemirsa, ya, bagaimana yang disampaikan, ya, yaitu Taurat dan Injil. Al-Quran membenarkan kitab-kitab Taurat dan Injil. Al-Quran mengakui jika Allah dan Jadi menurut tentang Taurat dan Injil itu sudah kita jelaskan, ya, pemirsa, ya, bahwa apa yang mereka imani, apa yang mereka pegang, perjanjian lama dan perjanjian baru, itu bukanlah Taurat dan Injil, ya. Itu bukanlah Taurat dan Injil, tetapi itu adalah kitab yang mereka karang-karang sendiri, ya. Al-Masih adalah Tuhan yang esa. Muhammad beriman kepada Nah, ini juga dikatakan Al-Quran mengakui jika Allah dan Al-Masih adalah Tuhan yang esa. Itu adalah suatu usaha memang pembodohan, ya. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Masih adalah Tuhan yang esa itu, Allah yang esa itu, tidak ada, ya. Allah yang menurunkan Taurat dan Injil, bukan beriman kepada Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah. Nah, tentang negeri Mekah pemilik Ka'bah, ya, ini sebenarnya Ka'bah itu sudah dinubuatkan sendiri di dalam kitab Mazmur. Kita bisa lihat di dalam kitab Mazmur pasal ke-82 ayat ke-6 bahwa orang-orang itu yang rajin berziarah ke baitnya yang kudus itu, ya. Dan juga tentang keturunan Nebayot dan Kedar yang menyembelih korban di bait Allah, itu tidak lain adalah di Baitullah ini, yaitu di Mekah. Tidak ada satupun komunitas keturunan dari Abraham di muka bumi ini yang mengadakan sembelihan di suatu tempat yang merupakan mezbah yang selalu dilakukan penyembelihan, ya, yaitu hanya di Ka'bah ini saja. Ya, ini sebenarnya banyak referensi-referensinya di dalam Alkitab. Jadi mengenai Tuhan negeri Ka'bah ini sebenarnya sudah dinubuatkan di dalam Alkitab, ya. Tapi ini merupakan suatu kajian nanti yang lebih bisa kita telusuri lagi, bisa kita kaji lagi pada pertemuan yang akan datang, misalnya tentang nubuat ini. Jadi ini kita skip aja. Perubahan kiblat dari Yerusalem ke Ka'bah adalah bukti agama Islam sudah murtad dari Allah yang Jadi saat berubahnya Ka'bah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya, bahkan kita bisa lihat sampai sekarang tuh masih ada masjid dengan dua kiblat. Saat itu dalam sejarah kita bisa melihat bahwa Nabi Muhammad ketika sedang sholat itu diperintahkan untuk menghadap ke Baitullah di Masjidil Haram. Jadi ketika mereka sedang sholat menghadap ke Masjid Al-Aqsa di tanah Yudea di Yerusalem, lalu datanglah perintah Allah untuk menghadap ke Mekah, ke Masjidil Haram Mekah. Jadi bukan atas kemauan Nabi Muhammad sendiri, karena Ka'bah itu juga adalah merupakan suatu tempat suci yang dibangun oleh Abraham,
Ya, jadi menurut riwayat itu selisihnya adalah 40, kata Nabi Muhammad SAW, entah 40 hari atau 40 tahun. Ya, kita tidak saya sendiri belum paham, tetapi fakta sejarah yang disembunyikan jika kita ingin menggali bahwa Abraham itu pernah mengunjungi Baitullah, yaitu Masjidil Haram di Mekah. Kemudian Nabi Musa juga pernah mengadakan ziarah ke Mekah. Yesus juga pernah mengadakan ziarah ke Mekah, bahkan memerintahkan untuk berziarah ke Mekah. Tetapi ini merupakan suatu kajian yang lain lagi nanti ya. Jadi terlalu panjang kalau kita membahas ini, pemirsa. Jadi memang hal-hal yang seperti ini adalah merupakan suatu hal-hal yang baru, dan ketika hal ini diberitakan kepada umat Islam di Indonesia, mereka akan menjadi heran gitu. Kenapa kok ada umat Islam yang bisa atau mau menceritakan tentang hal-hal yang ada di dalam Alkitab umat Yahudi dan Kristen? Kenapa kok tidak mau tidak fokus untuk apa yang diajarkan oleh Al-Quran saja? Ya, saya juga sering mendapatkan hal ini, pertanyaan yang serupa tentang hal ini. Kenapa kok sibuk mengurusi umat Yahudi dan Kristen saja? Jadi ini adalah pertanyaan yang mereka sendiri sebenarnya tidak paham. Jika mereka mau membaca saja sedikit tentang Al-Quran, maka pertanyaan ini tidak akan muncul. Karena apa? Karena Al-Quran fungsinya adalah untuk sebagai pembeda, sebagai Al-Furqan, di mana isinya juga berbicara tentang agama lain, terutama Yahudi dan Kristen. Jadi mustahil jika kita itu berbicara tentang Al-Quran tanpa berbicara tentang Yahudi dan Kristen, itu mustahil. Ya. Kita lanjut, pemirsa. Turunkan Taurat dan Injil ke ilah lain yang dimuliakan di Ka'bah. Pandangan dan ajaran agama Islam tentang Taurat dan Injil serta Isa Al-Masih setelah murtad. Ya, terlalu banyak ya pemirsa ya, terlalu banyak sekali ini fitnahan ataupun pandangan yang menyesatkan yang perlu kita luruskan, pemirsa ya. Saya sendiri bingung ini mau respon yang mana, tapi kita lihat dulu, pemirsa ya. Kita cek dulu, yang penting poinnya jelas. Kita cek satu persatu. Al-Quran membenarkan kitab-kitab Taurat dan Injil. Nah, kalau masalah Al-Quran membenarkan Taurat dan Injil, itu memang benar ya. Al-Quran membenarkan Taurat dan Injil. Bahkan batal iman kita sebagai seorang muslim jika kita itu tidak beriman kepada Taurat dan Injil. Tetapi bukan Alkitab yang mereka pegang itu. Ya, Alkitab yang mereka pegang itu adalah produk dari tangan-tangan mereka sendiri. Mereka sudah rubah-rubah isinya. Ya, mereka buang lalu mereka tambahkan lagi. Ya. Jadi ini tidak seperti Al-Quran, yang mana Al-Quran itu sejak dari pertama diwahyukan itu masih ada sampai sekarang ini. Beda. Jadi klaim dari Al-Quran sendiri, Alkitab sudah mengalami perubahan-perubahan. Mereka tambal sulam, itu jelas terbukti dari apa yang mereka pegang sendiri. Jadi yang mereka pegang itu, yang mereka itu yakini, itu bukanlah Taurat dan Injil. Ini adalah kesalahan kaprah dari umat Islam sendiri yang perlu kita luruskan, bahwa apa yang umat Kristen pegang itu, yaitu Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu bukanlah Taurat dan Injil ya. Itu bukanlah Taurat dan Injil yang dimaksudkan oleh Al-Quran ini. Jadi beda ya. Beda, ini yang harus kita garis bawahi. Muhammad di masa berdakwah, dia mengabarkan tentang Taurat dan Injil, bukan memberitakan tentang Allah bangsa Quraisy yang disembah di Ka'bah. Bahkan Muhammad mengatakan orang-orang Quraisy sebagai orang kafir dan musyrik karena menyembah berhala-berhala di Ka'bah. Skip ya, pemirsa ya. Kamu jalani usaha pakai media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Memperkenalkan kontak.com. Yang Maha Esa, tidak ada yang dianggap sebagai anak-anak Allah. Sukan. Allah Yerusalem tidak sama dengan Tuhan Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Quran Surah Al-Maidah ayat 48 berkata demikian. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya,
maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Dan seterusnya. Ayat ini telah mengatakan bahwa Allah membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelum. Jadi memang benar ya pemirsa bahwa Allah itu membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil, dan Allah itu menjaga kitab Taurat dan Injil itu. Tetapi apa yang kita bisa lihat sekarang adalah Alkitab. Alkitab itu bukanlah Taurat dan Injil. Taurat dan Injil itu ada pada masanya masing-masing. Kita bisa lihat di dalam surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 38. Di sana dikatakan walaqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Ya. Dan juga ayat selanjutnya itu di antara masing-masing rasul itu ada kitab-kitab dan masa-masa tertentu. Jadi ini juga merupakan hal yang sama dengan Taurat dan Injil, di mana Taurat dan Injil itu hanya diturunkan Allah pada masa tertentu, masanya sudah lewat. Sedangkan Al-Qur'an itu masanya sampai dengan hari kiamat itu ya. Allah sendiri mengatakan bahwa kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan akan selalu menjaganya. Jadi hanya Al-Quran saja yang selalu dijaga, dan Allah sendiri berkuasa untuk menjaga Taurat dan Injil. Tetapi Taurat dan Injil itu karena masanya sudah lewat, makanya kitab itu tidak dijaga oleh Allah, dan kitab itu hilang seiring dengan wafatnya para utusan Tuhan itu, yaitu Musa dan Isa alaihissalam. Ya, tetapi ketika Nabi Muhammad wafat, Al-Quran tetap eksis sampai dengan akhir zaman. Ini adalah janji dari Al-Quran. Jadi poinnya di sini bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, ya, sama dengan Taurat dan Injil, ya. Tetapi Alkitab yang mereka pegang, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu adalah bukan Taurat dan Injil, ya, tetapi itu adalah produk yang mereka karang-karang dan mereka tuliskan sendiri sekehendak hatinya. Ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Al-Quran, bahwa mereka menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini datangnya dari Allah, supaya mereka itu memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Karena apa? Mereka menghasilkan banyak keuntungan dengan menerbitkan Alkitab yang mereka tulis dengan tangan mereka sendiri. Seperti Alkitab Revised Standard Version, itu mereka menghasilkan laba bersih sekitar 15 juta dolar US ya. Nah, ini bisa kita lihat di referensi-referensi yang lain, banyak sekali laba bersih yang mereka hasilkan dari menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Jadi terlalu banyak sanggahan yang perlu kita sangka ya pemirsa, tapi mungkin di lain waktu, di esok hari barangkali kita perlu mengumpulkan poin by poin, kira-kira hal-hal apa saja, topik-topik apa saja yang perlu kita rincikan ya, agar bisa kita bantah, tentu saja dengan dalil-dalil dan juga bantah berdasarkan kebenaran ya. Bukan atas kemauan kita sendiri, tidak, tetapi kita berusaha untuk menyampaikan, membantah itu sesuai dengan dalil-dalil dan juga berdasarkan dengan sumber-sumber yang benar ya, bukan atas kemauan hawa nafsu kita sendiri ya. Kita juga harus berusaha untuk jujur ya pemirsa. Jadi mungkin itu saja pemirsa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Intinya kita harus waspada bahwa apa yang mereka sampaikan ini adalah suatu penyesatan yang luar biasa ya. Mungkin yang perlu kita perhatikan ya pada saudara-saudara muslim itu, agar mereka juga mau untuk mengkaji tentang Alkitab, karena ketika kita mengkaji tentang Alkitab itu tidak akan menjadikan kita itu murtad dari Islam ya. Buktinya saya sendiri sudah beberapa tahun juga mengkaji tentang Alkitab, tapi tidak membuat kita itu keluar dari Islam, justru semakin memperkuat keimanan kita sebagai seorang muslim. Justru yang lebih berbahaya ketika kita tidak mengetahui tentang kitab itu. Kenapa? Karena ketika kita didatangi oleh misionaris ya, lalu mencuci otak kita dengan menyebarkan ayat-ayat Al-Quran yang mereka sudah pahami, lalu mereka oleh sekehendak hati mereka ya. Karena kita tidak mengetahui tentang ilmu kristologi, akhirnya kita juga menjadi ikut dengan mereka alias murtad ya. Jadi bisa saja kita selamat dari usaha pembunuhan yang mereka lakukan, tetapi tidak tertutup kemungkinan jika saudara-saudara kita, teman-teman kita, anak-anak kita, atau cucu-cucu kita nanti menjadi korban dari
strategi pendangkalan akidah yang dilakukan oleh kaum kufar ini. Dan tentu saja kita harus jeli, harus paham bahwa Allah sendiri sudah mengingatkan kita agar kita itu selalu waspada, agar kita tidak meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah sepeninggal kita. Ya, lemah di sini adalah tentu saja bukan lemah dalam hal fisik, tetapi lemah dalam hal pemikiran dan akidah, agar kita itu sehingga kita itu bisa digoyang iman kita, ya. Jadi ini adalah juga merupakan usaha dari pendangkalan akidah yang dilakukan oleh kaum kufar. Jadi kita harus waspada, ya. Mungkin itu saja ya pemirsa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, ini jauh dari masih jauh ya. Ini sungguh banyak kekurangannya. Mungkin keesokan harinya kita bisa lebih mengumpulkan lagi. Saya akan coba untuk mengumpulkan poin by poin dari video atau statement-statement yang disampaikan oleh kaum kufar itu tadi, yang kita bisa bantah, ya, walaupun satu ayat, walaupun beberapa sumber yang mereka, walaupun beberapa videonya singkat, 1 atau 2 video, mungkin itu saja yang bisa kita bantah dulu, ya. Tetapi poin itu agar jelas, ya, daripada ini banyak gini tetapi tidak beraturan, jadi kita mau bantah yang mana, ini agak bingung juga menurut saya. Ya mungkin inilah gambarannya. Jadi sekali lagi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tetap perkuat akidah kita, ya, waspada, perbanyak membaca Al-Quran dan juga banyak dalam mempelajari tentang Alkitab, karena semakin kita mempelajari tentang Alkitab, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru, maka itu semakin membuka pengetahuan kita akan kebenaran Al-Quran. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.